Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya ya di channel Pangeran Surya Putung. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya, dikuatkan lahir batinnya. Oke teman-teman, saya mau menceritakan lagi tentang SP ya, alamat yang didapat oleh SP. Jadi SP melihat ada sebuah kuda warna coklat teman, kuda warna coklat ya, tapi nggak tahu itu punya siapa. Itu udah mau ini, kuda itu mau jalan sendiri ya, mau lepas itu, nggak tahu itu kuda siapa. Dan di situ juga CSP melihat ada sebuah ulama ya, kayak paseh ya, dia mendoakan. Pas dilihat dia mendoakan untuk bumi ya, untuk bumi ya, buat alam ya. Jadi para dua syekh itu membuat pilar ya, tiang-tiang. Nggak tahu apa yang dikuatin ya. Mudah-mudahan nggak ada sesuatu kejadian apapun ya teman-teman ya. Nah, insya Allah lah. Terus di situ juga saya melihat ada sebuah goa, nggak jauh di situ ada air suci teman. Di situ ada pendeta ya, sosok pendeta. Pendeta itu mengambil air suci itu. Dan ada sebuah pasar ya, ada seorang laki-laki dia menyamar ya teman ya. Ada seorang lelaki dia menyamar di keramaian ya, menyamar di keramaian ya. Nggak tahu niatan itu apa, penyamaran itu ya. Tapi yang pas dilihat dia seorang yang baik ya, dia orang baik, tapi dia menyamar di keramaian ya teman-teman ya. Dan diperlihatkan juga banyak kuda ya, kuda ada penunggangnya ya. Dia berpacu menuju gunung ya, sebuah gunung teman. Gunungnya besar ya, berpacu menuju sebuah gunung beramai-ramai. Nggak tahu itu ada sesuatu apa ya, apakah ada sesuatu pertemuan apa gimana, saya kurang tahu ya teman ya. Yang jelas itu diperlihatkan di salah satu gunung ya, kuda itu beramai-ramai. Dan juga di situ ada sebuah gunung lagi, beda ya, beda sama yang tadi. Itu ada sebuah gunung, di gunung itu ada sebuah kayak candi apa patung ya. Jadi di daerah gunung itu ada hutan. Di situ ada satu rumah ya, rumah kosong ya. Dia ada dua sosok cowok ya, seorang pria. Nah, yang satu sosok orang pria itu mau menghancurkan patung itu teman, tapi nggak diperbolehkan ya, nggak diperbolehkan oleh yang satunya, karena katanya jangan, nggak bagus, karena itu udah dari dulu udah ada ya sebagai tanda. Terus di sebuah hutan gunung itu kalau misalkan waktu-waktu hujan atau malam ya, sering terlihat cahaya ke atas dari langit ya, cahaya langit ya. Jadi kadang-kadang dari bawah ke atas, kadang-kadang dari atas ke bawah. Tuh gunung itu ya, nggak tahu itu gunung apa ya teman-teman ya. Tinggal dikaji lagi, dijabarin lagi. Mudah-mudahan bisa sebagai ini ya, tambahan lah. Kan daya panas seseorang nggak sama ya teman-teman ya, daya panas seseorang nggak sama. Jadi kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya. Bukan sebagai sebuah perdebatan ya teman ya. Dan di situ ada istana ya. Jadi istana itu ada 3 seorang raden ya. Saya nggak sebutin radennya ya. Ada 3 sosok raden. Nah di situ didatangi oleh penguasa laut kidul ya, penguasa laut lah. Didatangi oleh penguasa laut di situ. Yang dari ketiga sosok itu ada satu orang yang kena nasihat ya, dinasehatin oleh sosok penguasa laut itu teman. Dinasehatin, nggak tahu itu masalahnya apa. Pas yang saya tahu ya, jadi dia Raden itu nggak bisa diatur maunya Ratu Pantai. Penguasa laut itu maunya ya, agar kalau yang satu Raden itu kalau melakukan sesuatu harus dipertimbangkan dulu, dibicarakan dulu. Cuma Raden itu enggak. Jadi penguasa laut itu agak kesel sama dia.
dinasehatin, didatengin ya, itu di sebuah istana ya, pasti lihat itu ya teman. Dan disitu juga dilihatin ada sebuah rumah ya, rumahnya besar enggak, kecil enggak ya, sedang lah. Nah, jadi di situ pas arah masuk itu di pinggir-pinggirnya tuh banyak orang berdiri ya, banyak orang berdiri di situ. Dan juga di pintunya ada yang jaga ya teman ya, ada satu sosok orang, dia duduk, tapi saya nggak tahu itu siapa ya, nggak tahu ya, nggak tahu itu siapa. Yang jelas orang-orang terdahulu ya. Nah itu aja dulu. Oke. Mudah-mudahan dari yang saya kasih ini ya, mudah-mudahan bisa dapat sebagai masukan atau sebagai kajian lagi ya teman-teman ya. Jadi ini bukan sebagai suatu perdebatan ya. Kalau nggak suka ya di skip aja lah, ya dianggap aja dongeng ya. Karena apa? Karena daya pandang seseorang itu nggak sama teman. Ambil yang bagus, buang yang jelek tuh. Ambil yang positif, buang yang negatif. Insya Allah semua ini kita punya niatan baik ya, cuma emang nggak sama, daya pandang seseorang nggak sama. Jadi kita ambil yang bagus-bagusnya lah, yang kira-kira ini ya teman ya, bukan sebagai suatu perdebatan atau saling menang ya, saling mengalahkan gitu. Insya Allah kalau niat kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan suatu kebaikan. Semua ini buat Indonesia kita ya. Mudah-mudahan Indonesia selalu diberi kesehatan, diberi kemakmuran ya, Indonesia ya, dijauhkan dari suatu bencana, dari segala musibah ya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, buat teman-teman segitu aja dulu ya. Nanti besok lah kalau bikin konten kita sambung lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.